Tekanan harus menang dalam 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk melawan timnas Indonesia, membuat pemain-pemain Cina stres. Cina saat ini ada di posisi juru kunci klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin. Sisa 2 laga wajib berujung 6 poin. Jika tidak, maka harapan ke pesta sepak bola dunia tahun depan bisa pupus. Menghadapi situasi yang begitu genting, pemain Cina mengaku tegang. Semua tahu situasi saat ini. Kalau kita tidak bisa menang di Indonesia, kami akan tersisih. Bagi para pemain, semua pertandingan membuat stres, apalagi pertandingan hidup mati seperti ini, kata Li Lei, salah satu pemain veteran di timnas Cina. Bek 32 tahun itu mencoba melihat sisi positif dari laga melawan Indonesia. Bukan semata soal hasil, melainkan mengenai pendekatan menuju pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni mendatang. Akan selalu ada kesulitan dalam laga tandang. Kami harus bersatu terlebih dulu dan berusaha tidak kehilangan bola, dan kemudian berusaha mencetak gol, ujar Li Lei dilansir dari 163. Jika kami bisa bermain dengan semangat kebersamaan dan semangat pertandingan, maka bisa mengeluarkan kemampuan dan taktik yang dibutuhkan pelatih. Saya pikir kami masih memiliki kesempatan mengalahkan lawan. Semua orang harus menjaga kepercayaan diri, ucapnya menambahkan. Pemain lainnya Su Hayang juga mengungkapkan soal ketegangan melawan timnas Indonesia sembari memberi perhatian soal stadion dan supporter tuan rumah. Itu adalah markas tim lain, dan di sana pasti ada banyak fans, tetapi kami tidak patah semangat karena alasan itu. Pertama, kami perlu menenangkan mental kami, hanya dengan cara ini kami dapat bermain lebih tenang, tuturnya. Guna meredakan stres para pemain, Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, mendatangkan psikolog berpengalaman untuk membantu para pemain. Setelah melawan timnas Indonesia di SUGBK, skuad asuhan Branko Ivankovic akan menjamu Bahrain dalam laga penutup pada 10 Juni. Timnas Indonesia dipastikan tampil lebih siap ketika menjamu Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah kepelatihan baru Patrick Kluivert, timnas Indonesia akan menantang Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2025 mendatang. Pada pertandingan ini, Cina menyoroti pelatih berdarah Belanda Indonesia, Jason Vermeer yang berkarir di Liga Cina. Bekerja sebagai asisten pelatih Beijing Guoan, Jason Vermeer justru lebih mendukung Cina dibandingkan timnas Indonesia. Bahkan dia tak ragu menyinggung soal kualitas Jai Itzes sebagai pemain keturunan Belanda Indonesia di kubu skuad Garuda. Seiring dengan meningkatnya upaya timnas Indonesia untuk menaturalisasi main, tim ini akan semakin kuat di masa mendatang, kata Jason dikutip dari laman Sohu, Kamis, 29 Mei 2025. Namun pemain Belanda yang saat ini bergabung dengan timnas Indonesia bahkan bukanlah pemain terbaik, mereka tidak selevel dengan tim pelapis Belanda, katanya. Sebelumnya, Jason Vermeer tak mengungkapkan dukungannya pada salah satu tim ini mengingat dia memiliki darah Indonesia dan tengah bekerja di Cina. Namun dia terharu ketika pemainnya, Zhang Yuning mencetak gol ke gawang Indonesia. Saya juga sangat gembira karena kami memang sudah bersama begitu lama. Dia adalah pemain bagus dan bisa mencetak lebih banyak gol, kata Jason Vermeer. Hal ini pula yang membuatnya yakin bahwa Cina bisa memiliki kesempatan untuk tetap bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Cina terdesak dengan berada di dasar klasemen grup C dengan raihan 9 poin, beda 1 poin dengan timnas Indonesia yang berada di posisi 4. Cina pun wajib memenangkan pertandingan ini jika ingin peluang mereka menuju Piala Dunia 2026 terbuka. Sebanyak 3 pemain diaspora dikabarkan tengah dibidik PSSI untuk naturalisasi.
Hal ini merupakan langkah besar PSSI dalam upaya memperkuat skuad timnas Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa 3 pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa sedang diproses naturalisasi. Mereka adalah Tristan Goijer, Mauro Zijostra, dan Laurin Ulrich. Ketiga nama pemain ini mungkin sudah familiar karena sudah sering dikaitkan dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi 3 pemain keturunan ini merupakan langkah akselerasi PSSI untuk menambah amunisi timnas Indonesia terlebih jika lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika timnas Garuda berhasil lolos ke round 4, tambahan kekuatan dari pemain-pemain muda yang memiliki pengalaman bermain di Eropa tentu akan sangat berarti. PSSI sendiri dalam beberapa tahun terakhir memang gencar melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan yang memiliki kualitas mumpuni. Sebut saja seperti Kevin Dix, Max Hilgers, Jai Idzes, Martin Paes, yang terbaru ada Joey Plupesi, Emil Audero dan Dean James yang kini sudah menjadi bagian dari skuad utama Patrick Kluivert. Dengan usia yang masih sangat muda, Tristan, Mauro, dan Lauren berpotensi menjadi tulang punggung timnas di masa depan. Profil singkat 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. 1. Tristan Goijer. Tristan Goijer menjadi salah satu nama yang santer dibicarakan untuk memperkuat timnas Indonesia. Bek serbabisa ini beberapa kali menyatakan ketertarikannya untuk membela Garuda, dan bahkan dikabarkan sudah dihubungi oleh pihak PSSI. Pada Januari 2025, Goijer sempat mengunggah foto tato bertuliskan "keluarga" dalam bahasa Indonesia di dadanya. Hal ini memunculkan banyak spekulasi bahwa ia bersedia membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Maluku dari garis neneknya ini dinilai punya potensi besar menambah kekuatan lini belakang Indonesia. 2. Mauro Zijostra. Nama Mauro Zijostra juga sudah lama mencuat sebagai calon pemain naturalisasi. Pemain kelahiran 9 November 2004 ini saat ini memperkuat Volendam U21 yang bermain di Divisi 2 Eredivisie Belanda. Sejak bergabung pada tahun 2024, performanya cukup menjanjikan. Zijostra, yang memiliki darah Indonesia dari Bandung, telah menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Sebelum bergabung dengan Volendam, ia sempat menimba ilmu di sejumlah akademi muda Belanda seperti AS Alkmaar, AFC, dan NEC. 3. Laurin Ulrich. Laurin Ulrich merupakan gelandang muda berbakat asal Jerman yang saat ini bermain untuk VfB Stuttgart. Karir sepak bolanya dimulai dari klub lokal TSG Natheim sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi Stuttgart. Ulrich telah memperkuat timnas Jerman di berbagai level usia, mulai dari U16 hingga U19. Debutnya bersama tim utama Stuttgart terjadi pada 12 November 2022, menjadi bukti bahwa ia telah dipercaya di level senior sejak usia muda. Kehadiran pemain-pemain diaspora ini diharapkan mampu menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di kancah internasional untuk mencetak sejarah baru.